Lex dura tamen scripta. Hukum itu memang kejam, tetapi begitulah kenyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, baik dari Sabang sampai Merauke maupun di luar Sabang sampai Merauke. Jadi teman-teman, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari Prodi Ilmu Falak semester 1 kelas A, Universitas Islam Negeri Wali Songo. Jadi di sini saya insya Allah akan mengulas kembali mengenai materi yang telah kami pelajari dalam matkul PIH dengan dosen pengampu ialah Ibu Siti Rofiah, SH, SI, MH, MSI. Masya Allah sekali, gelar beliau sangat banyak. Semoga saya sendiri dan juga teman-teman yang lain yang menonton bisa memperoleh gelar sebanyak itu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, karena di sini saya akan menjelaskan PIH. Jadi PIH merupakan singkatan dari pengantar ilmu hukum, yang mana istilah PIH ini tidak hanya ada di UIN Wali Songo, tetapi telah ada sejak tanggal 13 Maret 1926 di Universitas Gadjah Mada. Akan tetapi sebelumnya juga telah ada Inleiding tot the Redswensschap, yang mana ini merupakan bahasa Belanda yang merupakan istilah lain dari PIH. Nah teman-teman, PIH ini merupakan ilmu yang menjadi dasar sebelum memasuki hukum, karena di dalam PIH sendiri dijelaskan secara umum dan keseluruhan mengenai ilmu hukum ini dan juga kaitannya dengan yang lain dan kedudukannya dengan ilmu yang lain. Sebelum kita memasuki PIH ini, tentunya kita harus memahami dulu apa sih itu hukum. Hukum dalam pengertiannya atau definisinya, meskipun dalam mantik tiap orang berbeda, tiap orang boleh mendefinisikan sesuatu menurutnya, asal tidak melewati syarat. Nah, jadi hukum ini tidak ada para ahli atau pakar dalam ilmu hukum yang mendefinisikan hukum secara pasti, karena berbedanya pandangan dari tiap para ahli hukum tadi. Akan dapat kita ibaratkan hukum ini sebagai gunung, yang mana tentunya ketika melihat gunung dalam satu sisi itu berbeda dari sisi yang lainnya. Jika kita melihat gunung dari sisi utara, itu seperti kita akan melihat kumpulan hutan pinus, sedangkan jika kita mengarah pada sisi selatan, itu seolah-olah kita melihat gunung tadi itu seperti tandus, gersang. Nah, begitu juga dengan sisi barat dan juga timur, pastinya berbeda-beda dari tiap sisi dalam memandang suatu objek ini. Akan tetapi di sini saya akan mengambil istilah yang diberikan oleh Utrecht, yang mana beliau ini memberikan definisi hukum, yaitu hukum ini merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan juga larangan, yang mana ini menjadi landasan dalam berperilaku bagi suatu masyarakat. Nah, dapat kita pahami dari definisi Utrecht tadi, tentu di sini masyarakat mesti mentaati suatu hukum, karena itu menjadi pedoman atau landasan dalam berperilaku mereka. Nah, selanjutnya, apa sih ilmu hukum itu? Sebelum kita memasuki ilmu hukum tadi, kita di sini akan memahami apa itu ilmu. Ilmu merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh dengan metode keilmuan, yang mana metode keilmuan ini bermacam-macam juga. Ada yang namanya observasi atau pengamatan, penelitian, dan lain-lainnya. Dan dalam suatu ilmu tentu terdapat tujuannya tersendiri dari ilmu tadi, ilmu-ilmu tersebut.
Begitu juga ilmu hukum, tentu ada tujuannya, metodenya, dan juga yang lainnya. Nah, sifat hukum. Tentunya suatu hal itu bersifat ya, teman-teman. Seperti halnya dengan hukum. Hukum ini pada dasarnya memiliki dua sifat. Yang pertama ialah mengatur, dan yang kedua memaksa. Kenapa hukum itu mengatur? Ya tentu karena sebagaimana definisi yang telah saya sebutkan tadi, yang definisi Utrecht, bahwasanya hukum merupakan suatu himpunan peraturan. Nah, maka karena adanya peraturan tadi, tentu dia akan mengatur suatu hal. Begitulah sifat dari hukum. Yang pertama mengatur. Sedangkan yang kedua, memaksa. Kenapa hukum itu memaksa? Karena biasanya ketika suatu orang melakukan pelanggaran terhadap suatu hukum, ia akan mendapatkan sanksi. Nah, sanksi ini bisa letaknya itu sebagai ancaman. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwasanya hukum itu memiliki sifat yang kedua, yaitu ialah memaksa. Yang mana paksaan ini dapat kita pahami dari ancaman tadi itu. Selanjutnya ialah tujuan hukum. Tujuan hukum tentunya banyak ya, teman-teman. Yang pertama tadi ya mengatur kan, memberikan pengaturan terhadap perilaku suatu masyarakat dan juga memberikan mereka pengetahuan apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Kan tetapi di sini saya akan membagi tujuan hukum itu menjadi 3. Yang pertama ialah keadilan, itu dari aspek filosofis. Dan yang kedua ialah kemanfaatan dari aspek sosiologis dan juga kepastian dalam aspek yuridis. Selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup menurut Surjono Sukonto itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ialah norma atau kaidah. Contohnya itu seperti pengertian dan juga kaidah-kaidah dalam hukum. Yang kedua ialah sebagai gejala sosial. Ruang lingkupnya ialah gejala sosial, yang mana gejala sosial ini bermacam-macam, bisa dari sosiologi, antropologi, sejarah, psikologi, dan juga perbandingan di antaranya. Lalu fungsi dari hukum. Fungsi hukum ini secara umum terbagi menjadi 4. Yang mana yang pertama ialah memfasilitasi, yang kedua represif, yang ketiga ideologis, dan yang keempat ialah reflektif. Nah, lalu selanjutnya ialah sumber hukum. Sumber hukum ini terbagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama ialah material, dan yang kedua ialah formil. Apa sih sumber hukum material itu? Sumber hukum material itu dapat berupa isi, substansi, dan juga ide dan lain-lainnya. Contohnya itu ialah seperti politik, ekonomi, geografi, dan sosial budaya. Lalu yang kedua ialah formil. Formil di sini ialah tempat atau sumber hukum itu mendapatkan kekuatan. Contohnya itu seperti yang telah ada, seperti undang-undang dan juga traktat dan lain-lainnya. Simpelnya kita memahami bahwasanya sumber hukum material itu sebagai alam ide, sedangkan sumber hukum formil itu sebagai aplikatifnya. Selanjutnya adalah subjek hukum. Subjek hukum itu ada 2. Yang pertama ialah naturalized person atau dapat diartikan sebagai manusia, dan yang kedua ialah rex person atau sebagai badan hukum. Nah, dalam badan hukum ini tentunya ada syarat-syaratnya. Tidak sembarangan suatu lembaga atau instansi menjadi sebuah badan hukum. Tentunya mereka itu memiliki syarat untuk menjadi suatu badan hukum. Seperti yang saya ingat ialah memiliki struktur finansial dan juga legal dan lain-lainnya. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan untuk materi